Kesemutan bukan karena usia, tapi karena sesuatu yang kamu makan setiap hari. Tebak apa? Sebelum melanjutkan, tulis di kolom komentar dari kota mana Anda menonton dan berapa usia Anda sekarang. Like video ini dan subscribe agar kita bisa saling dukung dalam perjalanan sehat di usia emas. Di Indonesia, keluhan kesemutan dan kaki lemah pada lansia sering dianggap hal biasa, seolah hanya efek umur. Padahal, semakin saya mendalami kasus-kasus yang datang ke klinik, semakin jelas bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Banyak lansia datang dengan wajah lelah, gerakan pelan, dan keluhan serupa. "Dok, kaki saya rasanya kayak mati rasa." Di balik keluhan sederhana itu, ada kondisi yang sebenarnya bisa ditangani dengan langkah kecil yang sering diabaikan. Dalam beberapa tahun terakhir, data kesehatan menunjukkan peningkatan masalah neuropati ringan pada lansia kita. Bukan hanya akibat usia, tetapi juga pola makan yang kurang mendukung kesehatan saraf. Banyak dari mereka bahkan tidak sadar bahwa apa yang mereka konsumsi setiap hari menentukan seberapa kuat kaki mereka menopang langkah. Yang membuat saya terkejut, lebih dari 60% kasus bisa membaik hanya dengan memperbaiki nutrisi tertentu. Saya masih ingat seorang pasien lansia yang hampir menyerah karena kakinya terasa makin melemah dari waktu ke waktu. Setelah pemeriksaan dan perubahan pola makan sederhana, kondisinya berangsur pulih dalam 3 bulan. Dari situ saya sadar, edukasi tentang nutrisi bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dan itulah alasan saya membuat video ini, agar lebih banyak keluarga memahami bahwa perbaikan bisa dimulai dari dapur sendiri. Hari ini, saya akan membagikan 6 makanan ajaib yang dapat membantu mengatasi kesemutan, memperkuat saraf, dan meningkatkan kekuatan kaki pada lansia. 6 makanan ini bukan mahal, bukan asing, dan tidak sulit ditemukan. Justru sebaliknya, mereka adalah bahan-bahan sederhana yang sering lewat begitu saja di pasar-pasar Indonesia. Namun manfaatnya luar biasa besar jika dikonsumsi dengan benar. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan makanan ajaib ini, saya ingin Anda membuka pikiran lebar-lebar. Kesemutan bukan nasib. Kaki lemah bukan takdir. Selama tubuh masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, perubahan selalu mungkin terjadi. Dan mulai hari ini, saya ingin Anda berjalan bersama saya, langkah demi langkah, untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan tubuh lansia agar tetap kuat, stabil, dan mandiri. Penjelasan inti masalah. Kesemutan, kaki lemah, dan rasa seperti ditusuk-tusuk pada lansia bukan hanya tanda penuaan, tapi sinyal bahwa tubuh sedang berjuang. Saraf-saraf kecil yang bertugas mengirim pesan ke otot kadang kekurangan energi dan nutrisi untuk bekerja optimal. Banyak lansia mengira itu hal sepele, padahal alarm kecil ini bisa berkembang menjadi masalah besar jika dibiarkan. Tubuh selalu berbicara, kita saja yang sering tidak mendengarkan. Salah satu penyebab utama keluhan ini adalah aliran darah yang tidak lancar. Semakin bertambah usia, pembuluh darah kita cenderung mengeras dan menyempit. Akibatnya, nutrisi yang seharusnya mengalir ke saraf tidak sampai dengan baik. Lansia sering merasa cepat lelah atau kehilangan keseimbangan. Semua ini berakar dari sirkulasi yang melemah, dan kabar baiknya, bisa diperbaiki dengan makanan yang tepat. Penyebab lainnya adalah kurangnya vitamin B, terutama B1, B6, dan B12. Vitamin-vitamin ini berperan penting untuk kesehatan saraf, tapi sayangnya sering tidak tercukupi dari menu harian lansia di Indonesia. Banyak yang masih makan asal kenyang, bukan asal sehat. Padahal, kekurangan vitamin B ini bisa memperparah kesemutan dan membuat saraf mudah rusak. Memenuhi kebutuhan vitamin ini bukan hanya solusi, tapi fondasi. Selain itu, gula darah yang tidak stabil juga menjadi penyebab utama. Banyak lansia yang tidak sadar mengalami prediabetes atau diabetes ringan. Ketika gula darah naik dan turun tak teratur, saraf menjadi korban pertama. Mereka rusak perlahan tanpa gejala jelas, hingga akhirnya muncul keluhan kesemutan dan kaki yang terasa seperti kapas.
Menjaga stabilitas gula darah adalah langkah penting yang sering terlupakan. Namun, jangan panik. Semua masalah ini bisa diperbaiki, pelan tapi pasti. Tubuh memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih jika diberi nutrisi yang benar. Dengan mengatur makanan, meningkatkan vitamin tertentu, dan merawat sirkulasi, banyak lansia berhasil mengurangi gejala bahkan tanpa obat tambahan. Bab-bab berikutnya akan membahas makanan yang bisa membantu memperbaiki kondisi ini secara alami. Makanan ajaib 1. Alpukat. Alpukat mungkin terlihat seperti buah biasa yang sering lewat begitu saja di gerobak jus pinggir jalan, tapi manfaatnya untuk lansia tidak main-main. Lemak sehat yang ada di alpukat termasuk jenis yang membantu melapisi sel-sel saraf agar tetap kuat dan responsif. Banyak lansia yang mengeluhkan kaki terasa kebas atau tidak nendang saat berjalan, padahal salah satu penyebabnya adalah saraf yang sudah kehilangan elastisitasnya. Alpukat memberikan nutrisi penting untuk memulihkan fungsi saraf tersebut. Selain lemak sehat, alpukat juga kaya vitamin E yang berperan melancarkan sirkulasi darah. Bayangkan pembuluh darah sebagai jalan kecil yang harus mengantar nutrisi ke seluruh tubuh. Pada lansia, jalan ini sering macet karena penumpukan plak atau kekakuan pembuluh darah. Vitamin E bekerja seperti petugas lapangan yang membantu menjaga aliran tetap lancar. Hasilnya, kaki terasa lebih hangat, kesemutan berkurang, dan tenaga lebih stabil saat bergerak. Yang menarik, alpukat juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Banyak lansia mengalami tekanan darah naik turun tanpa sadar, yang membuat saraf mudah stres dan kaki terasa lemah. Kandungan potasiumnya membantu tubuh menyeimbangkan cairan dan menjaga denyut jantung tetap teratur. Tidak heran kalau lansia yang rutin mengonsumsi alpukat merasa tubuhnya lebih ringan dan tidak mudah lelah. Cara mengonsumsi alpukat pun tidak perlu ribet. Bisa dimakan langsung, dijadikan campuran salad, atau dibuat jus tanpa gula. Yang penting, jangan dicampur susu kental manis seperti kebiasaan banyak orang Indonesia. Itu justru membalikkan manfaatnya. Konsumsi 3-4 kali seminggu sudah cukup untuk memberikan efek nyata bagi kesehatan saraf dan kekuatan kaki lansia. Jadi, jika ada satu makanan yang mudah, murah, dan efektif untuk membantu lansia mengurangi kesemutan, alpukat adalah salah satu pilihan terbaik. Efeknya mungkin tidak langsung terasa dalam sehari atau 2 hari, tapi setelah beberapa minggu, perubahan biasanya mulai terlihat. Langkah lebih stabil, kaki lebih kuat, dan kesemutan jauh berkurang. Kadang solusi terbaik memang datang dari makanan sederhana yang selalu ada di sekitar kita. Makanan ajaib 2. Pisang. Pisang sering dianggap sebagai buah, biasa saja, karena begitu mudah ditemukan di mana-mana, dari pasar tradisional sampai warung kecil di ujung gang. Padahal, di balik kesederhanaannya, pisang adalah salah satu makanan paling kuat untuk membantu mengatasi kram, pegal, dan kesemutan pada lansia. Kandungan kaliumnya yang tinggi membuat pisang bekerja langsung pada otot dan saraf, memastikan keduanya tetap aktif dan responsif. Ini alasan kenapa pisang selalu jadi rekomendasi pertama untuk lansia yang sering mengeluhkan kaki terasa berat atau menolak diajak bergerak. Kalium dalam pisang membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Elektrolit ini ibarat arus listrik yang memastikan saraf mengirim sinyal dengan lancar pada otot. Ketika kekurangan kalium, sinyal ini jadi lemah atau tersendat, dan hasilnya terasa langsung. Kaki kram, otot menegang, dan tubuh cepat lelah. Itulah kenapa banyak atlet menggunakan pisang sebelum latihan, dan lansia pun bisa merasakan manfaat yang sama, tapi dalam versi yang lebih lembut dan aman. Buat lansia yang punya masalah pencernaan, pisang juga membantu menenangkan lambung dan menjaga metabolisme tetap stabil. Pencernaan yang buruk seringkali membuat tubuh kesulitan menyerap nutrisi penting, termasuk vitamin untuk saraf. Dengan rutin makan pisang, proses penyerapan vitamin menjadi lebih optimal, sehingga saraf dan otot mendapat asupan yang mereka butuhkan. Ini sebabnya lansia yang rajin makan pisang biasanya terlihat lebih bertenaga dalam aktivitas sehari-hari.
Cara mengonsumsi pisang juga fleksibel dan tidak ribet. Bisa dimakan langsung, dicampur oatmeal, dijadikan topping roti, atau di blender menjadi smoothie tanpa gula. Yang penting, jangan digoreng, karena itu justru merusak nutrisinya dan menambah minyak yang tidak dibutuhkan lansia. Pilih pisang Ambon, pisang Cavendish, atau pisang raja, semua sama-sama bermanfaat. Kuncinya adalah rutin, bukan banyak. Jika ada buah yang murah, mudah, dan punya efek cepat terhadap kekuatan kaki lansia, pisang adalah salah satu juaranya. Banyak keluarga melaporkan bahwa setelah orang tua mereka rutin makan pisang setiap hari, kram malam berkurang, langkah lebih stabil, dan tubuh tidak gampang lunglai. Kadang kita mencari solusi yang rumit, padahal jawabannya ada di meja makan sejak dulu. Pisang bukan sekadar buah. Ia adalah energi kuning yang membantu lansia tetap bergerak dengan percaya diri. Makanan ajaib 3. Ikan salmon, tuna. Ikan salmon dan tuna mungkin terdengar seperti makanan yang wah, tapi manfaatnya untuk kesehatan saraf lansia benar-benar luar biasa. Kandungan utama yang membuat dua jenis ikan ini begitu hebat adalah omega 3. Nutrisi ini bekerja sebagai anti peradangan alami yang membantu menenangkan saraf yang mengalami iritasi. Ketika saraf lebih tenang, rasa kesemutan, nyeri halus, dan kaki yang terasa seperti ditusuk-tusuk pelan bisa berkurang drastis. Bagi lansia yang setiap malam terbangun karena rasa tidak nyaman pada kaki, omega 3 adalah penyelamat. Selain menenangkan saraf, omega 3 juga membantu memperbaiki sel-sel yang rusak. Saraf yang melemah bukan hanya karena usia, tapi juga karena kekurangan nutrisi yang diperlukan untuk regenerasi. Mengonsumsi salmon atau tuna secara rutin membantu tubuh membangun kembali lapisan pelindung saraf yang disebut mielin. Lapisan ini penting agar sinyal saraf dapat mengalir lancar dari otak ke kaki. Tanpa mielin yang sehat, langkah menjadi goyah, kaki cepat lelah, dan keseimbangan tubuh melemah. Manfaat lainnya adalah peningkatan aliran darah. Omega 3 membuat darah lebih halus, sehingga pembuluh tidak mudah tersumbat. Bagi lansia yang sering merasa kaki dingin atau kesemutan seperti dialiri listrik kecil, perbaikan aliran darah akan berdampak langsung. Ketika nutrisi sampai ke ujung kaki dengan lancar, otot dan saraf bisa bekerja tanpa hambatan. Banyak lansia yang melaporkan bahwa kaki mereka mulai terasa lebih ringan dan lebih hangat setelah beberapa minggu rutin mengonsumsi ikan beromega 3. Cara penyajian juga menentukan hasil. Untuk lansia, mengolah ikan dengan cara dipanggang, dikukus, atau direbus jauh lebih baik dibanding digoreng. Gorengan hanya menambah minyak jenuh yang memperburuk peradangan. Sedangkan metode memasak yang lebih sehat menjaga kandungan omega 3 tetap maksimal. Tambahkan sedikit jeruk nipis, bawang putih, dan bumbu Indonesia sederhana, rasanya tetap nikmat tanpa menghilangkan manfaatnya. Pilihan lainnya, tuna kaleng dalam air, bukan minyak. Jika salmon terasa mahal, tuna bisa jadi alternatif yang lebih ramah di kantong dan tetap kaya omega 3. Yang penting adalah konsistensi. Mengonsumsi ikan berlemak sehat 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk memberi perubahan besar pada kesehatan saraf dan kekuatan kaki lansia. Banyak yang merasakan kaki mereka lebih stabil, stamina meningkat, dan rasa kebas berkurang. Makanan sederhana, hasil maksimal, itulah kekuatan omega 3. Makanan ajaib 4-5. Almond oatmeal. Almond mungkin bukan makanan yang umum dalam menu harian orang Indonesia, tapi manfaatnya untuk kesehatan saraf benar-benar tidak bisa diremehkan. Almond kaya vitamin B1, B6, dan terutama B12, 3 vitamin yang menjadi bahan bakar utama untuk saraf agar tetap sehat dan cepat pulih. Banyak lansia yang sarafnya melemah karena tubuh kekurangan vitamin B. Efeknya langsung terasa. Kesemutan makin sering, kaki terasa lemah, dan langkah tidak stabil. Dengan rutin konsumsi almond, saraf bisa memperbaiki diri sedikit demi sedikit. Vitamin B dalam almond tidak hanya memperkuat saraf, tapi juga membantu mencegah kerusakan lebih lanjut.
Lansia yang sering mengalami kebas biasanya memiliki saraf yang mulai mengering atau kehilangan kepekaan akibat usia. Almond membantu mengembalikan sensitivitas itu. Selain itu, kandungan lemak sehatnya juga membantu menjaga elastisitas pembuluh darah sehingga nutrisi dapat mencapai ujung kaki dengan lebih efektif. Hasilnya, kaki terasa lebih responsif dan tidak mudah capek. Sementara itu, oatmeal adalah makanan yang bekerja di sisi lain, menjaga gula darah tetap stabil. Banyak lansia yang tidak sadar bahwa fluktuasi gula darah adalah musuh utama saraf. Ketika gula naik turun, saraf jadi mudah rusak dan kaki cepat terasa mati rasa. Oatmeal hadir sebagai penjaga kestabilan yang membantu tubuh mencerna makanan lebih perlahan. Seratnya yang tinggi membuat energi dilepas secara bertahap, sehingga tubuh tidak mengalami lonjakan gula yang berbahaya untuk saraf. Bagi lansia yang sering merasa cepat lapar, oatmeal juga sangat cocok karena memberi rasa kenyang lebih lama. Ini mengurangi kebiasaan ngemil makanan manis atau gorengan yang memperburuk kondisi saraf. Banyak keluarga melaporkan bahwa setelah mengganti sarapan roti manis atau nasi dengan oatmeal, orang tua mereka lebih bertenaga dan rasa kesemutan mulai berkurang. Cara penyajiannya pun sangat fleksibel. Bisa dicampur pisang, ditambah almond, atau bahkan dijadikan bubur hangat yang lembut untuk pencernaan. Ketika almond dan oatmeal digabungkan dalam satu menu, hasilnya semakin kuat. Almond memberikan nutrisi untuk memperbaiki saraf, sementara oatmeal memastikan lingkungan tubuh tetap stabil agar saraf bisa pulih tanpa terganggu gula darah. Inilah sebabnya kombinasi keduanya sering saya rekomendasikan untuk lansia dengan kesemutan kronis atau kaki yang mulai kehilangan tenaga. Setiap sendok adalah investasi kecil untuk kesehatan jangka panjang. 6 makanan ajaib. Telur adalah salah satu makanan paling sering disalahpahami oleh lansia. Banyak yang takut makan telur karena khawatir kolesterol naik, padahal penelitian terbaru menunjukkan bahwa konsumsi telur 1-2 butir per hari justru aman dan bahkan bermanfaat bagi kebanyakan lansia. Telur mengandung vitamin B12 dalam jumlah tinggi, vitamin yang sangat penting untuk memperbaiki jaringan saraf yang melemah. Kekurangan B12 adalah salah satu penyebab paling umum dari kesemutan, kaki lemah, dan rasa seperti tebal di bagian betis atau telapak kaki. Vitamin B12 dari telur membantu memperkuat lapisan mielin, yaitu pelindung saraf yang memastikan sinyal berjalan cepat dan jelas dari otak ke tubuh. Ketika mielin rusak, sinyal jadi terhambat dan muncullah sensasi kesemutan atau kaki seperti kehilangan tenaga. Lansia sering menyalahkan usia, padahal tubuh mereka hanya kekurangan nutrisi ini. Dengan mengonsumsi telur secara rutin, lapisan mielin bisa kembali membaik, sehingga saraf lebih responsif dan fungsi kaki ikut meningkat. Selain vitamin B12, telur juga kaya protein berkualitas tinggi yang berfungsi sebagai bahan baku untuk memperbaiki jaringan otot. Banyak lansia merasa kaki mereka cepat lelah karena otot mengecil seiring bertambahnya usia. Dengan tambahan protein dari telur, otot-otot kaki mampu diperkuat kembali sehingga langkah menjadi lebih stabil. Bahkan pada lansia yang jarang olahraga, konsumsi telur dapat membantu mempertahankan massa otot agar tidak semakin menurun. Cara mengolah telur menentukan kualitas manfaatnya. Untuk lansia, pilihan terbaik adalah direbus, dikukus, atau dibuat telur ceplok tanpa banyak minyak. Hindari telur dadar dengan terlalu banyak minyak atau mentega karena dapat menambah beban kolesterol yang tidak diperlukan tubuh. Telur rebus adalah opsi yang paling aman dan paling mudah disajikan. Bisa dimakan begitu saja, ditambahkan ke bubur oatmeal, atau dijadikan lauk sederhana. Yang membuat telur benar-benar menjadi makanan ajaib adalah ketersediaannya. Murah, mudah ditemukan di mana saja, dan bisa dikombinasikan dengan hampir semua menu. Banyak keluarga menyadari bahwa setelah lansia rutin makan telur setiap hari, gejala kesemutan berkurang, kaki terasa lebih bertenaga, dan lansia mampu berjalan lebih stabil tanpa cepat capek. Kadang solusi terbaik bukan yang mahal, tapi yang sederhana, terjangkau, dan kita makan sejak kecil.
Setelah kita membahas 6 makanan ajaib yang bisa membantu mengurangi kesemutan, memperkuat saraf, dan membuat langkah lansia lebih stabil, satu hal penting perlu diingat. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari. Banyak lansia yang merasa masalah kaki lemah adalah bagian dari takdir usia. Padahal, tubuh punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri, asal diberi nutrisi yang benar dan kesempatan untuk pulih perlahan. Makanan seperti alpukat, pisang, salmon, tuna, almond, oatmeal, hingga telur, semuanya bukan barang mewah, bukan obat kimia, dan bukan pula sesuatu yang sulit dicari. Justru, makanan-makanan sederhana inilah yang sering menjadi kunci pemulihan saraf pada lansia. Jika dikonsumsi dengan konsisten, nutrisi di dalamnya mampu menenangkan saraf yang meradang, memperbaiki mielin, meningkatkan aliran darah, dan menjaga gula darah tetap stabil. Semua proses itu saling mendukung untuk memulihkan kekuatan kaki. Yang lebih menggembirakan, banyak keluarga sudah merasakan manfaat nyata hanya dengan perbaikan pola makan. Lansia yang tadinya sering merasa takut melangkah karena kaki gemetar, kini bisa berjalan lebih percaya diri. Yang sebelumnya sering terbangun karena kram malam kini bisa tidur lebih nyenyak. Bahkan beberapa lansia merasa tubuh mereka lebih bertenaga untuk beraktivitas ringan seperti menyapu halaman, menyiram tanaman, atau berjalan pagi di sekitar rumah. Perubahan kecil yang membuat hidup terasa lebih layak dinikmati. Tentu saja, makanan bukan satu-satunya faktor yang menentukan. Aktivitas ringan, istirahat cukup, dan pengelolaan stres juga penting. Tapi tanpa nutrisi yang tepat, tubuh kehilangan bahan bakar untuk memperbaiki dirinya. Itulah sebabnya, apa yang kita makan jauh lebih berpengaruh daripada apa yang kita minum atau oleskan dari luar. Nutrisi selalu bekerja dari dalam, diam-diam tapi pasti. Jadi, jika Anda ingin membantu orang tua atau keluarga lansia di rumah, mulailah dari menu makan mereka. Tambahkan 1 demi 1 dari 6 makanan ini. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting konsisten. Dan kalau ingin lebih banyak panduan seputar kesehatan lansia, tips nutrisi, dan cara sederhana menjaga tubuh tetap kuat di usia berapapun, jangan lupa ikuti terus video-video berikutnya. Saya Dr. Budi, dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Semoga langkah kita selalu ringan, sehat, dan penuh semangat.